وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Ya alhamdulillah, syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi yang mulia ini kita dapat berkumpul di sebuah tempat, di gedung ilmu, di tempat di mana kita lagi menuntut ilmu untuk menjadi seorang yang hebat di dunia dan akhirat. Amin. Ya, apa kabar semua, sehat? Oke, jangan terlalu formal ya, kita santai aja, boleh? Boleh, siap? Oke, kalau ditanya nggak jawab, ya udah Ustaz pulang aja ke Malaysia. Ini jauh-jauh nih datang. Oke, baik. Jadi setelah diperkenalkan, maka sebetulnya Ustaz ini seringnya berdiri ya. Jadi nggak apa-apa, boleh ya. Nanti ada waktu setelah sampai waktu untuk sesi soal jawab, nanti baru kita mendekat. Boleh? Oke, yang di belakang nampak? Oke, sebetulnya nampak? Bukan nampak Ustaz, nampak yang sana. Oke, baik. Sudah makan? Sudah makan? Sudah. Ada yang belum? Sudah ya, sudah makan pagi atau sarapan pagi ya. Alright. Katanya anak-anak di sini bahasa Inggrisnya bagus, bahasa Arabnya cakep. Betul ke? Apa Pak, bisa saya ini Pak Zikri, bisa saya bangun ya? Boleh? Masih fokus ya, nggak apa-apa, boleh? Boleh Pak. Di sini? Boleh. Boleh. Boleh Pak, boleh. Kalau kayak gini kan lebih apa? Lebih apa? Lebih apa itemnya? Oke, baik. Kenapa Ustaz kesini ya? Tidak tahu. Ini kenapa Ustaz kesini jauh-jauh datang? Ya udah di Malaysia aja, kok mau ke Indonesia? Baik. Karena kita itu punya kalimat la ilaha illallah, karena kita itu umat Islam, punya iman dan kepercayaan yang sama kan? Jadi kita datang karena kita punya iman yang sama terhadap Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya kita itu, kalau Ustaz ini bukan orang Islam ya pasti suka kan mau ke sini. Maka kita kan bersama dalam membangun umat. Jadi Ustaz itu kemana-mana aja. Jadi sebelum masuk, mohon maaf ya, ini Juli kemarin ke Surabaya. Jadi setelah itu ke Jepang. Mau tahu cerita tentang Jepang? Mau cerita tentang Korsel? Tempo? Mau? Enggak. Kita ceritanya nanti tentang bagaimana anak-anak Indonesia di luar negara, misal di Jepang, di Korsel, yang sukses banget. Yang datang dari Solo, yang datang dari Surabaya, yang datang dari Aceh, tapi mereka jauh-jauh menuntut ilmu. Ada yang mondok, ada yang enggak, tapi bisa lulus S1, S2 di Jepang. Masya Allah. Antum semua mau? Nanti Ustaz kalau bisa ke Timur Tengah, nanti ketemu lagi anak-anak atau mahasiswa Indonesia yang lagi semangat belajar di sana. Jadi baik. Sebelumnya mungkin kalau kita melihat di sini tajuknya itu stand out with iman. Apa maksud stand out with iman? Siapa tahu? Stand out with iman. Iman pasti tahu ya. Bukan Muhammad Iman Yin apa bukan, ini iman tahu. Apa maksud stand out with iman? Apabila seseorang itu benar-benar sudah yakin dan imannya kokoh, kuat, utuh, maka dia berani tampil dalam keadaan apapun, dia masih kekal dengan imannya walaupun punya lingkungan yang tidak mendukung dia untuk melakukan kebaikan. Contoh di sekolah,
Kamu pakai pakaian yang bagus, kamu mengaji, kamu rajin, datang nanti teman. Apa bahasa di sini? Kalau biasa orang itu mau lakukan kebaikan yang nggak senang itu bilang apa? Kok kamu pengen apa ini? Mau jadi hebat? Biasa gitu kan? Kok kamu udah berubah ya? Kok kamu sekarang kayaknya udah mau jadi pintar ya? Nah, jadi ada yang nggak senang. Tapi kalau orang yang stand out with iman, itu pasti dia itu gak peduli apapun orang lihat kepada dia, asalkan dia selagi mengikut yang benar, dia itu berani untuk mengatakan yang benar. Betul. Contohnya ada teman buat salah, kita tegur dengan baik, karena kita yakin kita mau mengubah dia menjadi orang yang baik. Betul. Baik. Lanjut, siapa yang kontrol? Siapa yang ini? Oke, ada di sini ya. Oke. Jadi berani menjadi beda. Ini lanjut aja lah karena kalau ini udah diceritakan tadi. Oke, sebelumnya ini di mana nih, Nak? Anak-anak, siapa bisa tebak? Saya kasih hadiah nih. Di mana nih? Di mana? Korsel. Oke. Ini sebelum kita lanjut ya, Oke, kenapa Ustaz tampilkan foto-foto ini? Bukan untuk memberitahu bahwa Ustaz di sana, tapi untuk memberi semangat kepada kamu juga bisa ke sana. Oke, lanjut. Kita lihat foto yang seterusnya ya. Coba amati. Oke. Let's try to guess where the place is. Di mana? Singapura. Oke, ada yang sebut Singapura. Mungkin sudah sampai di sana. Ayo. Ini yang berkacamata siapa nama? Fatan. Oke, Fatan ini di mana Fatan? Nggak tahu. Oke, siap. Lanjut. Ya, lanjut. Ada yang bilang Singapura. Let's try to guess where the place is. Coba tebak di mana tempat ini. Ayo. Di Philippines. Yang putri di mana? Di Turki. Di mana nih? Di Indonesia. Di mana? Di Indonesia di mana? Di Jakarta. Oke. Di mana yang di belakang? Mau coba? Di mana? Oke, ya. Baik. Ini adalah beberapa tempat yang Ustaz datangi karena tugas dan juga ada inputan. Kayak seperti inilah datang. Jadi kita ambil foto lah sebagai tanda kenangan, ya. Dan Ustaz tuh jarang ada foto di situ, nggak suka. Ya, nggak suka foto dari dulu. Tapi kalau foto pemandangan, view suka, gunung. Tapi sekarang udah ambil foto lah karena banyak orang mau ambil foto, gitu ya. Jadi silakan boleh. Ini nggak ada HP kan? Ada HP? Alhamdulillah. Ya, jadi bisa fokus. Ya, bisa fokus. Ya, oke, baik. Saya kasih sekali lagi di sini. Di mana tadi semua foto itu? Fatan di mana Fatan? Nggak tahu. Oh, Fatan nggak tahu. Oke, pernah naik pesawat ke mana-mana? Belum. Oke, ini di mana nih, Nak? Ada tempat nama tak tahu? Ini di mana? Oh, namanya tempat ini tak tahu. Oke. Oke. Coba ada berapa negara di dunia? 183. 93. Banyak. Ini satu. Indonesia. Oke. Yang di depan. Singapura. Filipina. Oke. Masa tamat. Sudah habis masanya. Oke. Ustaz asli mana? Ustaz asli mana? Malaysia. Di mana provinsinya? Johor. Johor di mana? Di selatan Malaysia dekat dengan perbatasan Batam dan juga Singapura. Ini semua di Malaysia. Coba lihat lagi di atas ini. Oke, bentar. Ustaz mulai dari atas. Oke ya, kita sama belajar kenapa banyak anak-anak Indonesia yang kuliah di sini.
Di Kuala Lumpur. Ini di mana? Di Kuala Lumpur, namanya Putrajaya. Kenapa dipanggil Putrajaya? Karena itu adalah seperti Jakarta, pusat administrasi Malaysia itu di Putrajaya. Kalau dulu di Kuala Lumpur. Jadi dibangunlah kayak di Malaysia sekarang, di Indonesia dibangun apa? IKN untuk pusat administrasi. Tapi kalau di Malaysia tahun 95 udah siap. Ini dia. Ini lanjut lagi di atas. Ini belum udah lahir 1995? Belum. Jadi tempat ini sudah berusia berapa tahun? Sudah 95. Sekarang 2025. Berapa tahun? 30. Are you sure? 30 tahun. Tempat ini baru diambil 2 bulan yang lalu, tapi sudah berusia berapa tahun? 30 tahun. Cantik nggak? Kayak di mana nih? Di Eropa kan? Tapi ini di Malaysia waktu ba'da asar. Selepas sholat asar di sampingnya ada masjid, ini hotel. Lanjut, ini di Putrajaya nah. Ini kayak di Singapura, tapi bukan. Itu Tasik, itu ada apartemen, dan ini ruangan di samping tempat masjid. Lanjut. Dan itu adalah jambatan ikonik Putrajaya yang menjadi simbol kalau malam mau datangi. Dan foto ini yang di sana itu masjid Putrajaya, masjid besar di tepi Tasik. Di bawah itu masjid besi karena strukturnya dari besi. Oke, dan yang di paling bawah itu Akademi Kedokteran Malaysia atau Perubatan Malaysia. Maksudnya siapapun jadi doktor nanti harus ke sana untuk lapor untuk mendapatkan nomor doktornya. Karena setiap dokter yang sudah tamat kuliah harus ada nomor. Kalau tidak dia bisa jadi dokter palsu. Jadi ada nomor daftar di sana. Itu akademi. Dari mana Ustaz ambil foto ini? Dari dalam masjid. Dari dalam masjid. Masjidnya itu di mimbar di tepinya kosong kayak gini, bisa foto terus. Dan masjid di Malaysia itu banyaknya open. Ya, baik, oke. Di mana nih? Malaysia. Tidak ada yang jawab Malaysia. Ada? Siapa? Siapa yang jawab Malaysia? Ada, satu. Oke, yang Ustaz dengar dari sebelah sini. Yang ini nggak jelas ya. Oke, udah lambat. Oke, nanti saya kasih hadiah. Mau hadiah? Oh, mau hadiah. Oke, siap-siap. Oke. Oke, ayo sini. Oke, baik. Siapa pengen kuliah di Indonesia? S2, oh S1 atau S2? Oke, S1 di sini, S2 di Malaysia, S3 di mana? Di luar negara lagi, di Jepang. Oke, baik. Sebelum kita mulai, ini kita udah masuk. Oke, baik. Kenapa antum semua di sini? Kenapa antum semua di sini? Kenapa di apa nama sini? Sekolah? Pondok pesantren Ponpes Darul Arqam. Kenapa antum di sini? Belajar. Kalau belajar semua juga bisa belajar. Belajar mandiri karena jauh dari keluarga lagi. Belajar Al-Quran. Kenapa di luar tidak bisa belajar Al-Quran? Banyak ustaz di masjid. Nanti lepas sekolah pulang bisa belajar di masjid. Kayak di Malaysia banyak anak belajar di masjid ya. Karena nggak ada banyak sekolah agama atau ponpes. Ada, tapi kalau pesantren itu khusus memang untuk mereka Al-Quran, hafiz, hafizah, kemudian lanjut ambil ujian nasional, lulus langsung kuliah S1 di luar negara atau tidak. Kenapa kamu di sini? Untuk supaya jadi populer? Untuk jadi dikenali, atau karena orang tua bilang ya udah mondok aja di rumah bikin ribet? Ada gitu? Ada nggak orang tua bilang gitu? Ya udah mondok main HP aja nih, ya HP mulu gitu kan? Gimana ya bahasa itu? Oke, ayo, kenapa nak? Kenapa kamu di sini? Ada nggak orang tua bilang ya udah kamu pondok aja supaya menghabiskan uang ibu? Ada gitu? Nggak ada kan? Apa yang ibu kamu bilang? Apa ibu bilang kepada kamu ketika menghantar kamu ke sini? Belajar yang benar. Kenapa belajar yang benar, bukan belajar yang salah?
Kenapa bukan contoh? Nah, belajar yang benar nak. Nanti kalau ke pondok, kenapa disebut belajar yang benar? Apakah pernah berlaku anak-anak di pesantren itu belajar yang salah? Iya, ada anak-anak yang belajar yang nggak benar, yang disuruh A dibuat B, yang benar A, yang salah B, yang dipilih B. Makanya orang tua bilang apa? Nah, kalau ke pondok belajar yang benar. Yang salah apa? Ngikutin teman. Kalau dia nggak merokok, dia merokok. Teman dia nggak menipu, ikut teman menipu. Waktu ujian dia yang asalnya itu bagus, nggak nyontek, tapi ikut teman nyontek. Maka orang tua bilang apa? Belajar yang benar. Baik, mau tahu bagaimana untuk menjadi sukses? Mau ambil cerita orang yang di luar atau ambil cerita Ustaz aja? Boleh? Oke. Ustaz orang biasa, anak orang kampung, orang tua tidak punya ayah. Ustaz tidak punya ayah. Ayah meninggal waktu SMP. Ini udah ya, SMP. Ustaz tidak kenal tentang libur, cuti sekolah. Dalam hidup Ustaz waktu sekolah tidak ada cuti sekolah. Siapa tahu kenapa? Karena waktu cuti sekolah lah Ustaz harus kerja dan belajar. Apatah lagi waktu sekolah, Ustaz seharusnya kerja untuk membiaya belajar biaya Ustaz di sekolah. Karena nggak punya ayah. Ketika usia 7 tahun, Ustaz sudah bekerja di kebun sayur. Ikut kakek, ikut teman ibu, dapat uang. Sampai di sini umur 7 tahun sudah bekerja. 7 tahun lagi main-main, lagi mandi sungai, lagi mancing ikan, lagi main masak-masak. Betul? Yang cewek kan umur 7 tahun sampai 10 tahun lagi apa? Wah, lagi dandan rambut, lagi make up yang pakai anak-anak itu tuh. Ya, anak-anak Ustaz yang kecil itu ya make up ya. Apa kamu lagi apa? Make up Pak? Ayah, ya nggak usah. Ya saya coba aja gitu. Oke. Yang lelaki, kalau naik basikal, naik bukit, turun bukit. Naik bukit bersama basikal, turun bukit, dia aja basikalnya hilang. Ya, basikalnya terbang masuk bawah, kita terbang ke sini ya. Nah, luka habis, saudara. Itu anak-anak kecil. Ustaz, nggak ada waktu itu. Nggak ada waktu untuk itu. Ustaz nggak punya waktu untuk bermain waktu kecil. Karena ibu seorang petani. Apa bilang ibu? Terserah kamu nak mau belajar atau enggak, terserah. Ibu nggak mampu. Kalau mau silakan cari beasiswa, kerja. Nanti kamu SMP tidak ada uang, hah? Jadi ngapain saya belajar? Ya terserah, kita tak punya uang. Kamu mau sukses, silahkan. Ibu hanya mampu kasih makan. Baju sekolah aja, robek itu dijahit, ditampal. Oh, jadi kalau di sekolah Ustaz itu dikenal temannya kalau di belakang dicabut, itu udah koyak ya, dicabut satu ya teman ya, nakal namanya ya. Ya. Jadi akhirnya Ustaz buat apa? Ya udah Bu, saya tetap mau belajar, saya tetap jadi anak yang sentiasa bantu ibu. Tapi izinkan saya untuk maksimal di waktu cuti sekolah saya belajar, saya kerja, tapi saya harus ikut guru saya atau teman saya yang pindah. Boleh, kata ibu. Jadi Ustaz tuh nggak tahu malu ya. Ke rumah teman yang pintar-pintar tuh, boleh nggak? Aku ikut kamu ke rumah, kan ada buku, rumahnya bagus. Kita kan di kampung nggak ada listrik, tahu listrik. Pakai apa belajar? Nah, pernah pakai lilin nggak belajar? Itu waktu nggak ada listrik, kamu pakai lilin. Ustaz setiap hari pakai lilin untuk buat kerja sekolah selepas ba'da maghrib udah gelap. Kalau di Malaysia jam 7 udah gelap. Nanti setelah Isya bikin PR itu pakai lilin atau pelita. Atau pelita pakai minyak. Ya Allah, hitam hidungnya itu, asapnya masuk ke hidung. Makanya hidungnya kena mancung ya, kena api.
Bukan. Itu memang sudah mancung. Bukan dengan gilin di sini ya, nanti mancung. Nanti gilin juga. Jadi depan. Oke, baiklah. Kalau mau sukses, pertama, banyak nggak orang di Indonesia yang hebat? Banyak. Namakan satu tokoh hebat di Indonesia. Iya, ada di fotonya. Siapa tadi? Nggak ada depannya, ada 2 huruf tadi. Ya, Kiai Haji Ahmad. Tokoh hebat. Tokoh yang dikenali di seluruh dunia. Kenapa? Kalau siapa yang pernah baca tentang hidup Kiai Haji Ahmad? Nggak pernah kan? Hanya tahu nama. Apa bahasa orang Indonesia bilang? Tak kenal maka tak sayang. Tak kenal maka tak cinta. Tak kenal maka tak sayang. Tak kenal maka tak paham. Tak kenal maka tak mengerti. Kenapa? Kalau kamu mau sukses, harus kenal orang sukses itu gimana dia bisa sukses. Jangan lihat kalau dia punya mobil besar. Jangan lihat dia punya rumah besar. Jangan lihat dia punya triliun atau miliar. Lihat bagaimana dia melangkah dari nggak punya apa-apa tapi bisa sukses. Ketika Ustaz umur 10 tahun, Ustaz selalu lihat pesawat terbang. Saking ingin melihat pesawat, karena nggak bisa ke kota, nggak bisa ke bandara, jauh banget dan nggak pernah. Jadi Ustaz bilang, ya Allah, bisa satu hari kapal terbang itu. Di Malaysia panggil kapal terbang, di sini pesawat. Ya Allah, bisalah pesawat itu jatuh supaya bisa lihat pesawat. Saking pengen lihat pesawat, pengen pesawat jatuh waktu umur 10 tahun. Kapan mau lihat pesawat? Ya datang nanti pesawat lewat. Wah, ini kalau jatuh bisa lihat pesawat. Sampai begitu. Baik. Apa ciri orang pertama yang sukses? Cerdas. Apa dia? Cerdas. C yang pertama. Yang kedua? Oke, selain cerdas harus mula dengan satu. Apa dia? Niat dan mesti rajin. Hard working. Apa dia? Bahasa Inggris. Hard working. Oke. Kalau orang tanya, Ustaz masuk kuliah ya? Ya. Ustaz pintar nggak ke sekolah? Enggak. Tapi Ustaz rajin. Ini bukan mau kasih tahu rajin atau enggak. Ustaz mau kasih tahu ini. Ketika Ustaz lihat teman-teman hebat, Ustaz bukan lihat dia itu hebat. Ustaz lihat apa proses yang menjadikan dia hebat. Maksudnya apa? Apa proses yang membuat dia jadi hebat? Rupanya dia belajar ada jadwal waktu. Dia rajin. Betul? Jadi Ustaz pun ikut. Jadi Ustaz rajin. Contoh, untuk mendapat 95 markah matematika, apa yang patut kita buat? Belajar. Itu jawaban anak SD. Belajar jawaban anak SD. Jawaban anak SMP beda. Untuk dapat matematika A+, harus lakukan apa? Anak SMP, jawaban anak SD belajar. Jawaban anak SMP bukan belajar. Apa ya? Fokus juga bukan. Ada orang fokus tapi tak masuk. Bekerja keras, udah keras, gagal. Orang yang benar-benar mau hebat dalam matematika, fisika untuk menjadi insinyur adalah dengan membuat latihan yang terlalu banyak. Kemarin ada satu anak Indonesia sangat pintar, matematikanya 198, 95. Dan ditanya, gimana kamu bisa pintar? Jawabannya mudah. Satu hari 90 soalan dia buat. Maka dia juara 1 Indonesia, juara 3 dunia matematika. Karena satu hari latihannya banyak. Karena dia mau jadi orang hebat dalam matematika. Latihan. Orang yang pengen hebat dalam matematika itu harus buat latihan yang maksimal. Maksudnya paham dulu dan buat latihan. Dengan membuat latihan yang banyak, kamu akan kenal pasti kesalahan-kesalahan dalam menjawab. Betul? Contoh, soalan 1, buat jawaban salah. Semak jawaban. Oh,
Begini ya rupanya caranya. Lanjut lagi, betul kan? Buat soalan kedua. Jadi ketika di ujian, soalan itu sudah kamu coba. Betul? Baik. Oke, mau lihat foto-foto Ustaz di keliling dunia? Mau lihat? Oke, ayo semangat semua. Oke, ayo lanjut. Oke, lihat foto ini. Ini di Muhammadiyah Boarding School, MBS di Mojokerto, Jawa Timur. Di MBS, nih ramai nih anak-anak hebat nih semua. Ustaz bersama teman-teman, Ustaz mengisi kajian juga dan ada teman. Oke, ini di MBS, anak-anaknya luar biasa. Muhammadiyah Boarding School, sangat luar biasa. Sangat semangat. Oke, lanjut. Kita lagi lanjut. Oke, ini di Pondok Tafiz. Oke, di Pacet. Pacet di Mojokerto, dekat dengan Mojokerto. Lanjut. Ini anak-anak. Ini bagus ya, sekolah tadi itu bagus. Itu sekolah anak-anak Asnaf. Ya, mereka semangat. Asnaf, tahu Asnaf? Asnaf apa bahasa sini? Golongan yang kurang mampu. Ya, golongan maksudnya miskin, tegar, maksudnya yang tidak punya kemampuan. Jadi mereka dimasukkan ke sana dan kita bantu. Ini di Aceh. Nah, ini di mana? Di Aceh. Siapa pernah sampai ke Aceh? Pernah sampai ke Aceh? Masya Allah. Oh, pernah sampai ke Aceh? Hah? Bukan orang Aceh ya? Oh, beliau orang Aceh. Beliaunya orang Aceh. Mama. Oh, mama orang Aceh. Oke, baik, siap. Orang Aceh ya. Aceh itu jauh. Ya, oke, lanjut. Ini di Mojokerto kita bangunkan pondok pesantren di sana. Jadi tadi teman kamu bilang Ustaz itu koordinator penggalangan dana. Oke, gini. Kita berhenti di anak yatim tadi bawah sedikit. Atas. Sorry, di atas. Oke, cukup. Yang tadi itu juga. Kenapa? Oke, gini. Ada nggak yang di sini mau hidupnya gagal? Ada nggak? Ada yang mau gagal? Ada yang mau gagal? Kalau dia bilang saya tidak mau gagal, maka dia mau jadi orang yang sukses. Orang yang sukses punya rencana. Ustaz waktu SMP Ustaz udah bilang saya mau kuliah. Lalu SMP. Jadi Ustaz itu baca buku. Nanti Ustaz ceritakan kenapa kita harus membaca. Ya, nanti Ustaz soal ya. Oke. Kenapa Ustaz datang ke Indonesia? Buat penggalangan dana dari Malaysia, Singapura untuk kirim ke Indonesia. Kenapa? Karena Ustaz pernah jadi seperti itu. Ustaz pernah susah, Ustaz tidak punya buku, Ustaz tidak punya pakaian sekolah, semua dibagi oleh guru, pak guru dan selalu dibantu. Kenapa Ustaz ke Aceh? Kenapa Ustaz ke Jawa, ke Madura, ke Lombok, belum ke Papua? Insyaallah 3 bulan lagi nanti ke Papua. Mohon doanya, ke Papua itu harus jauh-jauh masuk ya 10 jam ya. Kalau ke Filipina malah 12 jam naik bis ya. Orang lain tidur di hotel, kita naik bis, kita naik motor, kita jalan kaki, kita lewat sungai, lewat gunung. Orang lain santai-santai hebat duduk di tempat yang mewah, kita karena umat. Maka Kiai Haji Ahmad Dahlan meninggalkan legasi kepada kita semua untuk terus berjuang. Apa guna menjadi orang berilmu tapi kita tidak membantu umat dan tidak punya adab dan akhlak. Jadi siapa yang punya ilmu, punya adab, punya akhlak, punya ilmu, mereka bisa sukses. Punya apa tadi? Adab, akhlak, ilmu, bisa sukses. Ulang, semua ulang. Ulang. Adab, akhlak, ilmu, bisa sukses. Hilang satu, kamu susah untuk mendekati sukses. Oke. Oleh karena Ustaz melihat betapa mereka susah untuk menikmati kesenangan dalam menuntut ilmu, maka Ustaz datang membantu mereka supaya mereka bisa dapat akses pendidikan yang bagus. Oke, siap, lanjut. Ustaz mau kasih soalan ya. Oke, lanjut lagi. Oke, ini di mana nih? Di Filipina. Di mana? Di Filipina. Oke. Kalau kita sudah menjadi orang sukses, maka kita harus bantu orang yang susah, betul? Kalau kita sudah sukses, kita harus bantu orang yang susah supaya mereka bisa sukses.
Tapi banyak orang yang kaya, yang sudah sukses, lupa dengan orang yang susah. Oke, kalau kamu sukses, kamu bayar zakat ya? Tahu zakat? Tahu zakat? Zakat tahu? Oke, zakat itu untuk apa? Mensucikan harta kita. Dan siapa yang dapat zakat itu? 7 golongan yang tadi asnaf itu kan? Ya, 8 ya? Nah, di sini 8 golongan yang mendapat bantuan zakat karena mereka adalah golongan asnaf. Kalau kita sukses, kita bisa bantu nggak? Bisa. Karena kita punya ekonomi yang bagus, maka kita bisa bantu. Maka banyak nggak orang yang menikmati zakat itu? Banyak. Lebih banyak kamu, lebih banyak ekonominya, lebih banyak uang kamu, lebih banyak kamu bayar zakat. Betul? Sekarang ayo, siapa dapat? Ustaz bagi tekan kaki. Ayo cepat. Semua kira ya, bangun semua. Standby. Kamu standby? Standby apa standby? Siap. Oke, siap semua. Kalau dia punya 1 miliar, berapa zakatnya? 250 juta. Lagi? Paling cepat ya Ustaz kasih hadiah. Oke. Hebat ni ya. Kasih. Oke. Ayo ini ya. Oke. Ya. Betul 250 juta. 1 miliar berapa juta? 1000 juta. 1000 juta itu kali dengan berapa persen? 2,5 kali dengan 1000 juta adalah bersama dengan 250 juta. Betul? Enggak. Dia mencoba, Ustaz kasih ada jawaban belum tentu benar karena Ustaz tidak kasih jawaban lagi. Ya. Mencoba Ustaz suka. Orang suka mencoba. Salah tidak apa-apa, tapi mencoba. Oke, ulang. 1.000 betul. 1.000 juta adalah 1 miliar. Kalau kamu sudah menjadi dokter, ada yang menjadi dokter? Angkat tangan. Bagus. Ya, keponakan Ustaz banyak jadi dokter. Ada yang di Unpad, Universitas Pajajaran ya. Ya, Unpad. Nah, 1.000 juta kali 2,5%. Jawaban. Coba salah dan kembali teman kamu coba dengan semangat. Ya, oke. Kalau 25% dari 1.250. Kalau 2,5% 25 juta. Terima kasih hadiah. Oke. Oke. Betul? Yes. Oke. Kamu lihat. Dengar sini. Ustaz mau kamu dengar benar-benar. Saya mau sukses, maka saya harus belajar dengan hebat. Betul? Saya harus cerdas, saya harus rajin, saya harus amanah. Ini yang ketiga penting. Apa ya? Amanah. Oke. Ketika kamu dapat 1.000 juta, 1.000 juta, kamu punya uang nih. Kamu kerja setiap hari pulang, kamu titip simpan saving. Tahu saving di bank? Simpan 10 juta setiap bulan. 1 tahun 120 juta. 10 tahun 1.200 juta. Bersama dengan 1,2 miliar. Ustaz bukan mau cerita banyaknya uang itu. Ustaz mau cerita untuk apa Allah bagi kamu rezeki sebanyak itu. Untuk kamu lupa, untuk kamu sombong. Ya, untuk kamu kembalikan kepada siapa? Kepada umat, kepada mereka yang memerlukan. Jadi 1.000 juta bersama dengan 25 juta zakat yang harus kamu serahkan ke Baitul Mal. Betul? Kepada zakat. Banyak atau sedikit? 1 tahun, siapa nama? Afif. Afif tahun ini di banknya ada 1.000 juta. Masya Allah. Afif, kamu namanya? Zarif ada 1.000 juta. Bersama 1 miliar. 1 miliar. Namanya? Natasha punya 2.000 miliar. Wah, oke. Satu orang lagi yang kecamatan. Raya ada 1.000. Jadi total berapa? 2, 1, 1, 1, 5. 5.000 miliar. Satu orang bayar zakat kepada badan zakat Indonesia itu 25 juta.
per tahun. Kali 5, kali 25, kamu 2000 kan? 50, 25, 25, 25, 25, 25, 75. Campur 50, 125 juta. Kira-kira sedikit atau banyak? Bisa nggak bantu satu anak sekolah 1 juta satu orang 1 bulan? Bisa? Bisa. Berapa orang dapat tadi? 125 juta. Banyak kan? Maka itulah tadi Ustaz bilang. Jadi orang sukses bukan untuk beli mobil besar aja, bukan untuk punya rumah gede, tapi untuk bantu umat. Maka itulah yang diamanahkan, yang diajarkan oleh almarhum Kiai Haji Ahmad Dahlan dengan meninggalkan legasi dalam pendidikan. Maka banyak pendidikan ataupun gedung-gedung pendidikan seperti universitas dibangun. Maka lebih banyak yang bisa jadi sukses, lebih besar ekonominya, lebih banyak zakat bisa dibayar, dan akhirnya umat kita di Indonesia seharusnya tidak ada yang miskin. Tapi banyak yang sukses lupa. Ada yang enggak bayar zakat, ada yang simpan uang di lemari 1.000 miliar, tak mau bayar zakat supaya tidak diketahui. Ada yang tidak mau membantu umat. Baik, Ustaz tidak mau cerita yang ke sana. Yang penting Ustaz mau kasih tahu siapa yang dari hari ini. Oke, semua fokus. Semua diri tegak betul. Oke, ini nggak ada yang mau nulis ya? Nggak ada ya? Oke. Ustaz mau kamu fokus. Oke, semua standby. Kalau standby siap. Tunjukkan kawan-kawan ya. Ustaz tahu ada yang capek. Tidak apa. Mungkin ada kadang-kadang orang yang tidur itu dia dengar. Malah kalau ditanya dia nggak bisa jawab. Tapi belum tentu benar yang dijawab ya. Oke, baik. Mau nggak ketika usia 30, ketika usia 40, punya rumah yang bagus, bisa travel ke seluruh dunia, bisa hajikan orang tua, bisa umrahkan saudara, bisa bantu umat, bisa keliling-keliling kasih bantu orang yang susah, mau nggak? Mau. Sebetulnya semua ini sudah diajarkan oleh Nabi SAW. Nabi itu seorang yang rajin. Nabi bangun awal. Nabi tidur awal. Nabi bangun awal untuk tahajud. Nabi tidak pernah simpan uang untuk sendiri. Nabi sentiasa membantu umat. Para sahabat. Siapa para sahabat yang kaya? Siapa? Sebut. Siapa para sahabat yang kaya? Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. So, Sayyidina Utsman kaya atau miskin? Sehingga hari ini bisa kelihatan di mana usaha beliau, sehingga kan umat Islam sekarang masih menikmati membeli telaga air dari orang Yahudi. Betul? Siapa lagi? Ataupun Abdurrahman bin Auf juga orang yang kaya. Betul? Salah nggak jadi orang kaya? Gak salah, tapi jangan lupa. Oke, Ustaz kasih tahu lagi satu. Untuk jadi orang yang hebat, orang yang sukses, itu bermula dari langkah pertama hari ini. Kalau kamu mau lihat diri kamu 10 tahun lagi, bisa punya uang, bisa punya sesuatu yang membantu orang lain dan diri sendiri, itu bukan besok, bukannya tahun depan. Sekarang kamu harus ubah. Siapa mau jadi guru? Angkat tangan. Jadi cikgu. Who wants to be a teacher? Good. Who wants to be an engineer? Oh, engineer? Insinyur. Siapa mau jadi lawyer? Pengacara. Angkat tangan. Belajar hukum. Siapa mau belajar hukum? Oke, baik. Apapun yang kamu mau jadi, yang penting apa? Yang penting apa? Yang penting halal. Apa yang kamu buat yang penting itu adalah berkah. Tidak boleh menipu. Apa guna jadi insinyur tapi kamu tipu? Apa guna jadi dokter tapi kamu menipu? Apa guna jadi seorang yang hebat tapi kamu mendapatkan rezeki yang tidak berkah? Oke, baik. Ustaz lanjut lagi ha? Lanjut. Ini di Filipina, lanjut. Ini di Korsel, di Jepang, itu ada Turki juga lagi. Ini di mana nak? Oke, ini di Korsel. Ya,
Di Korsel, lanjut. Ya, oke. Lagi ke bawah. Gambar Korsel tadi, kotak ke atas. Oke. Nah, lagi nggak kuliah di sini? Mau nggak kuliah di sini gratis? Oke, Ustaz kasih tips. Setelah kamu tamat SMA, lanjut kuliah S1 di Indonesia, S2 silakan ke Jepang atau Korsel. Karena di sana ada beasiswa S2, S3 gratis yang kamu hanya menghantar proposal ke dosen di universitas di Korsel dan di Jepang dan di Malaysia, di Singapura juga bisa. Kalau mau jauh dikit ke Jepang atau ke Korsel, karena di sana ada 4 musim. Ada summer, autumn, winter, satu lagi apa? Spring. So ada 4 seasons in Japan and also in South Korea. Ya, paham bahasa Inggris? Boleh ya? Katanya hebat kan? Bahasa Inggris paham? Masya Allah, ini mau ke UK katanya, mau ke Inggris kuliah. Oke, baik. So, bila kamu mau belajar ke luar negara, itu lewat kirim proposal aja. Nggak usah naik pesawat ke sana dulu. Kirim proposal, dear professor. Tulis bahasa Inggris ya, bukan bahasa Indonesia aja ngerti. Dear professor, I'm Muhammad Afif from Purworejo, East Jawa, Indonesia. I would like to continue my master in agriculture or my master in education, okay, in your university. I would like to apply your scholarship, beasiswa, okay, for this study. So I would like to send my proposal and please look into it and we would like to discuss further through Zoom meeting or Google Meet and I will try to present to you. Macam tu. So akhirnya banyak anak Indonesia yang asli yang datangnya dari desa, dari pelosok-pelosok dan pedalaman, udah bisa sampai ke Jepang, udah bisa menikmati 4 musim dan selesai S2 lanjut S3. Tahu nggak? Mau ceritanya? Ustaz, boleh nggak saya mau jadi orang kaya? Boleh. Boleh nggak saya jadi anak orang kaya? Maksudnya jadi orang kaya di usia muda? Boleh. Gimana? Ada orang sudah berusaha di Indonesia S1, S2 masih gajinya 5 juta per bulan. Ya nggak apa-apa, masih dapat gaji. Ada yang sudah kuliah tapi udah berusaha, sayangnya belum ada kerja, masih menganggur. Betul? Itu hakikat, betul kan? Tapi dia tidak pernah putus asa, dia tetap berusaha. Betul, bagus. Siapa nama? Ania. Oh, susah mau nyebut ya? Oke, gak apa-apa. Gadis comel. Oke, boleh ya? Gadis cute. Oke, baik. Gini, siapa mau jadi orang yang punya kekuatan ekonomi yang ketika usia muda? Mau? 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 Oke. Catat atau dengar. Ada satu anak Indonesia berasal dari Solo, dari sebuah desa, dari sebuah kampung, orang tuanya petani, orang miskin. Kata dia, kalau kata Ustaz, kata dia, Ustaz hanya mengulangi. Ustaz tanya, nak, gimana kamu bisa punya uang sebanyak ini? Ya, dengar ceritanya. Pak, katanya, saya ada orang miskin, tidak punya apa-apa. Saya dihantar ke pondok, saya belajar di pondok, saya tamat S1, SMA, saya kuliah di UGM dengan beasiswa dari pemerintah. Saya tidak punya kemampuan untuk kuliah karena orang tua saya hanya mampu kasih saya uang 1 bulan 50.000. 50.000 bisa beli apa? Bisa kuliah? Tidak bisa. Maka saya belajar, Pak. Ketika saya sadar bahwa saya punya adik yang ramai, yang harus sekolah dan kuliah, maka saya sudah siapkan diri saya untuk berkorban. Maka berkorban maksudnya ingin melakukan yang terbaik. Maka saya coba mendapat beasiswa di Jepang. Saya gagal. Saya coba kali kedua, saya berusaha lagi dan lagi. Setelah saya tamat S1 selama 2 tahun, saya nganggur, tapi saya bantu orang tua di kebun. Akhirnya saya dapat kuliah S2 di Korsel. Inilah titik permulaan dalam hidup saya untuk mengubah keluarga saya yang rumahnya kecil, hanya punya 2 kamar, makan juga gak cukup, pakaian saya juga kayak seperti apa. Jadi saya mau ubah semuanya.
Ketika saya sampai di bumi Horsel, di Seoul, saya udah janji, saya tidak mau main-main di sini. Dan saya tahu di sini saya bisa mengumpul uang. Ketika dia kuliah di pagi, di sorenya dia kerja. Ketika dia libur kuliah, dia nggak pulang ke Indonesia, dia kerja, sehinggalah tamat semester 4 di S2-nya, dia sudah mengumpul hampir 200 juta. Berapa? 200 juta. Sedikit atau banyak? Banyak. Bisa atau tidak bisa? Bisa. Pokoknya apa? Usaha. Orang yang malas adalah orang yang tidak mau berusaha, maka dia pemalas. Tetapi orang yang sadar bahwa dia bisa maksimal, maka dia sudah keluar dari zona malas. Orang yang sentiasa menganggap mudah dalam hidupnya adalah orang yang akan tertinggal di belakang. Orang yang sentiasa mau maju, maka langkahnya terus ke depan tanpa menoleh ke belakang, karena di depan sudah siap untuk dia menjadi orang yang sukses. Mending berada di belakang, hanya melihat dan hanya tidak bisa menikmati, hanya bisa melihat. Kamu mau yang mana? Hanya bisa melihat orang sukses atau kamu menikmati kesuksesan itu? Yang mana? Menikmati. Untuk menikmati kamu harus apa? Bangkit, bangun, sadar, rencanakan masa depan. Banyak orang gagal di dunia ini karena tidak mau merencanakan masa depan. Rasulullah SAW hatta untuk berperang dengan orang kafir sudah pasang rencana yang besar, sudah pasang strategi yang besar. Kita masih tidur dulu. Kita masih buang-buang waktu. Nah, hidup hanya sekali. Ada yang sudah mati bangun lagi masuk kuliah? Hidup hanya sekali. Manfaatkan hidup itu untuk diri dan orang lain. Ketika almarhum Kiai Haji Ahmad Dahlan memikirkan umat, tidak pernah sekalipun dia memikirkan tentang dirinya. Apabila kita memikirkan tentang orang lain, pasti Allah akan bantu kita menjadi orang yang hebat. Tapi banyak anak-anak muda sekarang yang melupakan orang lain, mementingkan diri sendiri, maka dia sukses hanya di dunia, tapi gagal di akhirat. Yang kita mau sukses di dunia dan juga di akhirat. Kaya di dunia, kaya di akhirat. Boleh? Baik, kembali cerita anak tadi. Ustaz, gimana dia bisa dapat 200 juta? Dia maksimalkan waktu. Maka dia bilang, Ustaz, saya mau pulang ke Indonesia 3 bulan lagi atau 4 bulan. Maret dia akan pulang 2026. Saya siap untuk kerja dan berbisnis. 100 juta saya kasih ke ibu, untuk ibu siap untuk nggak usah lagi kerja, ibu pakai uang itu untuk belanja adik-adik yang sekolah. Saya kerja dan saya mulakan bisnis dengan 100 juta. Hebat gak? Siapa bilang anak Indonesia nggak pintar? Siapa bilang anak Indonesia itu hanya ngomong-ngomongin kosong aja, hanya bermimpi di siang hari? Enggak. Kamu lihat di Jepang, kamu lihat di Korea, kamu lihat di Timur Tengah, banyak anak Indonesia yang sudah sukses. Cuma yang menjadi masalah sekarang ialah apa? Tantangan paling besar di sekolah apa? Atau di rumah? HP kan? Main HP betul? Itu adalah satu cara. Oke gini, HP itu salah nggak? Ngapain salahin HP? HP ini nggak pernah salah. Yang salah adalah usernya, penggunanya. Kamu yang memegangnya berjam-jam, betul? Oke. Mau nggak umur 45 kelihatan muda seperti 30? Mau nggak umur 70 matanya seperti orang umur 40? Mau nggak umur 70 penglihatan pendengarannya masih seperti orang umur 40? Selain ibadah, selain mengaji, selain berzikir, berselawat, jauhi ini. Inilah yang membuat kamu lebih tua, lebih cepat hilang penglihatan, lebih cepat hilang pendengaran, lebih cepat emosinya enggak terkawal, lebih membuat kamu bermasalah di hari tua. Karena apa yang dihasilkan dari HP ini akan membuatkan kamu mendapat banyak masalah. Enggak percaya?
kamu lihat banyak anak-anak kecil dan juga anak-anak remaja yang sudah bermasalah apabila memegang HP ini terlalu lama. Orang yang sukses di University of Oxford di Inggris mengatakan bahwa anak-anak mahasiswa sekarang mereka sudah pintar, tidak lagi memegang HP waktu kuliah dan juga waktu belajar dan buat tugasan. Kenapa? Ini akan mengganggu. Oke, coba lihat. Oke, semua fokus. Ketika kamu sedang belajar, ketika bunyi HP ini ada message masuk ke dalam HP, ada bunyi teng atau ada bunyi apa lagi? Macam-macam bunyi, ting tong atau sebagainya. Betul? Jujur, mengganggu tak kamu? Mengganggu fokus tak? Kemana fokus kamu? Mau membaca pesan. Betul? Maka anak Jepang ini haram di sampingnya ketika belajar. Nah, dia sudah paham apa hukum harus haram sudah, walaupun bukan Islam. Kita waktu belajar ini di samping. Kalau kamu pulang ke rumah bikin PR ini di samping. Sambil bikin PR tangannya lagi ngetik. Send. Lepas itu nanggung lagi. Nah, tolong ibu masak. Ya bentar bu. Ya tolong bapak cuci peta. Ya bentar pak. Yang kasih kuliah siapa? Yang kasih kamu uang siapa? Yang kasih kamu pakaian siapa? Yang kasih kamu makan siapa? Orang tua. Tapi ini nggak kasih apa-apa. Boleh nggak pakai HP? Boleh. Boleh nggak cari maklumat di HP? Boleh. Ustaz, kalau mau buat kerja, mau memahami tentang Jepang, Ustaz tuh harus pakai HP. Betul? Tapi hanya untuk tujuan tertentu. Setelah itu, ya terima kasih. Lihat yang lain untuk kita fokus kerja kita, bukan fokus lihat HP. Jadi orang yang gagal itu banyak yang main HP. Oke, boleh main game nggak? Boleh. Boleh. Boleh nggak salah. Tapi dibatasi waktunya. Oke, baik. Sekarang Ustaz mau ke sini. Oke, ini ada lomba semua fokus. Bisa punya berapa ya? Bentar lagi ya. Udah sampai ya? Udah lomba. Oke, ayo. Siapa dapat jawab? Dia dapat hadiah. Ayo, semua siap? Lihat depan. Naik kanan. Oke, kita lihat soalan. Tentukan nilai hasil perhitungan matematika berikut. Siapa yang bisa jawab, nggak pikir, kita tanya soalan. Ayo. 20. Oke, gimana bacanya? Coba baca soalannya. Bisa baca? Oke, coba baca soalannya. Oke, begitu bacanya ya. Oke, kalau yang lain coba baca, baca soalannya. Oke, 21 kuadrat minus 11 kuadrat. Berapa jawaban? Oke, bentar. Oke, yang belakang dulu. Ya. Jawabannya 320. Oke, 320. 10. Jawabannya apa? Hasilnya 323. 320. Oke, siapa yang 320? 320. 320. Oke, yang lain? Oke, gimana cara kamu jawab? 21 dikali 21, jawabannya sekian. Kemudian minus 11 kali 11 sekian. Betul? Itu jawabannya. Jadi jawabannya berapa kalau 21 kuasa 2? Oke. Mau nggak cara yang lebih cepat? Ada nggak cara lebih cepat? Oke, apa caranya? Yang pertama tadi. Ya, silakan coba lihat. Nanti saya tanya ya. Oke. Apa metode yang lebih cepat dipakai untuk selesaikan soal matematika ini?
Dijabarin maksudnya? Oke. Oke, baik, itu stepnya. Tapi ada lebih cepat dari itu. Ada lebih cepat. Siapa tahu? Oke, Ustaz kasih soalan yang lebih senang ya. Oke, sebelum Ustaz kasih jawaban ini ada soalan lain. Soalan paling mudah. Coba ya. Langsung angkat tangan ya. Ustaz kasih hadiah. Ini lebih senang. 5 kuadrat minus 3 kuadrat. Ayo. 5 kuadrat minus 3 kuadrat. Oke. 16. Oke. 16. Tapi 16. Oke, yang sana yang cepat. 16 juga. Oke. Baik, itu kan mudah kan? Oke. Serah, oke. Kasih hadiah ya dulu. Dah bagus ya. Oke. Oke, baik. 100 kuadrat minus 50 kuadrat. Gimana? 100 kuadrat minus 50 kuadrat. Ayo, paling cepat. 5.000. Oke. Sana 7.500. Oke. Ada whiteboard nggak? Oh, di belakang ya. Oke. Ada jawaban. Oke. Senang aja. Untuk cepat ya, untuk cepat. Metodenya simple. Apabila ada soalan kuadrat yang melibatkan minus. Ini minus kan? Bukan plus. Hanya untuk minus. Sudah diajar belum? Kalau hanya untuk minus 21 kuadrat minus, bukan plus. Hanya untuk soalan yang punya minus, penyelesaiannya seperti ini. 22 kuadrat. Jadi ambil 2 nombor itu dicampurkan. Kemudian ambil 2 nombor itu diminuskan, kali 2 hasil jawaban. Maksudnya 21 plus 11 berapa? 32. 21 minus 11 berapa? 10. Jawaban tadi yang pertama berapa? 32. Jawaban yang kedua berapa? 10. 32 dikalikan 10? 320. Tidak usah 21. Boleh buat 21 kali 21 jawaban minus 11 kali 11. Tapi kalau mau cepat, contoh 5 kuasa 2, 5 kalau bahasa Malaysia itu dipanggil 5 kuasa 2 kuadrat. 5 kuadrat minus 3 kuadrat. Maka 5 tambah 3 berapa? 8. 5 kalau 3 2. 5 minus 3 2. 8 kali 2 16. 100 kuadrat minus 50 kuadrat. Apa langkah pertama? Plus. 100 plus 50. Jawaban 150. Simpan. 100 minus 50 50. So jawaban yang tadi 100 kali 150 kali dengan 50. Kamu dapat jawaban. Maka 7.500. Mana lebih cepat? Metode ini lebih cepat sebetulnya. Karena kamu nggak boleh, tapi ada 2 cara. Kalau di Malaysia dua-dua cara betul. Dua-dua cara dapat markah. Tapi ketika kita ditanya secara spontaneous, langsung ditanya di mana buat, nggak usah gunakan kalkulator, nggak usah tulis, simpan di sini, langsung jawab 21 plus 11 32, 21 minus 11 10, 32 times 10 is 320. Very fast. Let me try. Next question. Tengok ada lagi nggak? Nggak ada kan? Nanti kita tanya. Oke, lanjut. Ustaz skip. Ini Ustaz nggak cerita karena kita start jam berapa tadi? 9.30. Udah 1 jam ya. Ya, nanti kita buka sesi soalan ya, bentar lagi. Oke, lanjut. Ustaz skip semua karena udah cerita dari tadi. Ya, ini semua masalah udah Ustaz sebutkan. Oke, berani jadi beda di zaman penuh godaan. Betul nggak sekarang zaman penuh godaan?
Oke, kita lihat fakta saja. Nggak mau ini. Lanjut lagi, nanti Ustaz tegak. Lanjut. Ini sudah Ustaz siapkan. Ini pelajaran kita bisa belajar dari Nabi Ibrahim. Nggak apa-apa terus. Oke, bentar. Oke, ini yang terus naik. Oke, ini masalah kita sekarang. Betul? Siapa orang yang kita panggil sebagai stand out with iman? Maksudnya orang yang benar-benar dia mau tetap dengan pegangannya, dengan iman yang dia ada itu siapa? Orang yang berani tampil beda. Siapa itu orang yang stand out with iman? Orang yang tampil berani beda untuk kebaikan, bukan untuk keburukan. Berani tampil beda untuk kebaikan. Pertama, dia sentiasa menjaga aurat. Kalau yang cowok auratnya sampai mana? Sampai lutut. Jadi kalau main sepak bola pakai celana. Boleh pakai celana pendek? Boleh. Boleh. Kata orang boleh. Kata kamu nggak boleh. Pakai celana panjang. Tapi nggak ada celana panjang itu gimana aja? Ada celana pendek pakai kaos kaki ya. Melebihi lutut. Jadi kayak pemain badminton Indonesia itu bagus sekali orangnya. Mas Ahsan, tahu? Pemain bulu tangkis ganda putra ya. Mas Ahsan itu juara dunia, itu juara Olimpiade, Olympic Games. Itu waktu puasa dia tetap berpuasa. Ini pemain bulu tangkis nih, hebat nih. Cari aja di internet ada. Mas Ahsan, baik orangnya, tinggi amalannya, soleh orangnya, nggak pernah nyentuh perempuan. Kalau disuruh salam gini, kalau main badminton dia pakai apa namanya, kaos kaki. Jadi tidak pernah kelihatan auratnya. Itu baru benar. Maka Allah kasih dia kemenangan banyak sekali sehingga dia bisa jadi miliarder. Uangnya banyak sekali, tapi orangnya sangat rendah diri. Bagus. Ya, Ustaz juga, Ustaz pelatih bulu tangkis juga. Tapi di berkat provinsi di Indonesia, ya, pelatih bulu tangkis juga. Sering ketemu sama Pak Reksi Manaki, jurulatih, ketua jurulatih Malaysia yang asli Indonesia. Dia juga juara Olimpiade 90 berapa ya? 92. Udah lama ya, tapi baik orang. Oke. Pertama, jaga apa? Oke, kedua, ini masalah. Betul? Ada orang bilang kalau nggak pacaran itu nggak apa? Nggak gengsi ya? Nggak apa? Jadi kalau dia pacaran itu, wah dia keren, dia hebat. Nah, kamu sedang menuju ke mana? Ya, nanti kita lihat. Sebelum tadi kita lihat datanya akan menghampiri kamu. Oke, ayo lanjut. Oke, yang lain konten-konten maksiat ini dia menghindar, dia rajin sholat. Oke, orang sukses rajin sholat, rajin ngaji. Memang itu ciri-ciri orang sukses. One of the characteristics of a successful person is always reciting Quran and also performing sholat. Yang wajib dan yang sunnah. Oke, lanjut. Lanjutkan kita ke data. Ini nggak apa-apa. Oke. Oke. Saya mau kasih jawaban. Oke, ayo. Siapa dapat kasih hadiah? Soalnya 51 kuadrat minus 39. Ayo. Apa yang Ustaz ajarkan tadi? Plus 51 plus 39. Ya, cepat siapa jawab? Dikit lagi. 900 bukan. Oke. Yuk coba. Oke. Salah nggak apa-apa, coba aja. 180. 180.
Okey, 1080. Ya, okey, dua-dua betul. 1080 juga. Okey, dua-dua dapat hadiah. Ayo. Okey. Siapa 1080? Betul tak 1080? Betul. Kenapa enggak jawab? Oh, okey, ayo nah. Ambil kamu juga yang ini. Okey. Okey, 1080. Cepat tak? Pakai metode yang mana? Plus minus. Ya, sebetulnya kalau matematika kamu bisa jawab yang 51 kuadrat dari 51 dikalikan 51 jawaban. Tapi lambat ya. Jadi kalau 51 plus hanya untuk soalan yang minus. Kalau minus dan dua-dua kuadrat maka bisa. Contoh, A kuadrat minus B kuadrat. Maka A plus B in bracket kurungan A minus B. Jawaban dikalikan itu aja. Jadi 51 ditambahkan 39 jawaban 90. 51 minus 39 12. 90 kali 12 1080. Cepat kan? Ya, banyak lagi metode-metode matematika. Siapa di sini yang suka matematika? Suka, bagus, bisa kelihatan. Orang yang suka matematika ini lagi suka. Okey. Siapa yang suka matematika? Okey, dengar sini. Siapa yang tak suka matematika dengan yang suka ada beda? Ketika Ustaz lagi interview, tahu interview kan? Okey. Ketika Ustaz menjadi bahasa sini apa ya? Kepala kantor ya? Bukan, dulu kepala kantor, karena Ustaz kerja di perusahaan pupuk, sebuah perusahaan dari Jerman. Dari mana? Jerman, tapi ada perusahaannya di Malaysia. Jadi Ustaz kerja di situ. Dulu Ustaz setelah tamat kuliah, Ustaz dapat beasiswa itu kerja di perusahaan Malaysia di penelitian sawit. Tahu perkebunan sawit? Ya, penelitian sebagai saintis. So setelah itu Ustaz lanjut kuliah, kemudian Ustaz pindah di perusahaan beda. Akhirnya Ustaz masuk ke perusahaan dari perusahaan di Malaysia, tapi punya orang Jerman. Syarikat ini sudah berusia 185 tahun. Perusahaan ini umurnya 185 tahun. Dan kepala direkturnya semua orang mana? Orang Inggris. Dari France, dari Amerika, dari apa ya? Inggris, dari France, dari Eropa. Semua. Jadi kita ngomongnya bahasa apa? Bahasa Inggris. You don't have any choice. You have to speak English. Jadi Ustaz itu harus belajar bahasa Inggris. Aduh, payah sekali ya belajar bahasa Inggris. Contoh ya, kalau pagi-pagi kan kelihatan kepala kantornya itu dari Jerman, badannya tinggi banget ya. Kalau Ustaz itu lihatnya gini, ya. Good morning sir. Gitu nampak. Ya, good morning. How are you today? Oh, bahasanya nggak paham orang Jerman, bahasa Inggrisnya beda. Nggak kayak orang Inggris. Ketika Ustaz kerja di situ sebagai direktur sales marketing. Tahu sales marketing? So I'm a director of sales marketing. Dulu manager, pengurus ya. Jadi ketika Ustaz lagi interview mahasiswa yang tamat kuliah S1 mohon kerja di perusahaan, datanglah puluhan interview. Ketika Ustaz tanya soalan-soalan seperti matematika yang biasa itu dia nggak bisa jawab. Jadi dia tuh kuliahnya apa? Apakah dia takut, nervous? Kadang-kadang dia nggak siap. Maka kita lihat kadang-kadang kamu masuk ke universitas untuk apa? Apakah untuk dapatkan ijazah aja? Pernah Ustaz tanya. Apa? Karena anak Islam kan? Kan dia orang Islam kan? Jadi Ustaz tanya. Kamu mau kerja di sini? Ya, saya mau kerja Pak. Mau kerja apa di sini? Saya mohonnya sebagai sales marketing officer, sebagai pegawai sales marketing. Okay. Yang satu lagi kamu sebagai apa? Oh, saya di sini sebagai software programmer. Wah, dua-dua nih interview nih. Okay, ada 50 orang nih. Jadi Ustaz hanya interview 20 orang aja. Semasa Ustaz tanya soalan, oke, ini soalan umum ya. Berapa jumlah penduduk di dunia?
Gak bisa jawab. Karena kamu mau kerja di perusahaan ini, kamu harus ke Indonesia, kamu harus ke Singapura, kamu harus travel ke Filipina. Oke, makanya berapa jumlah penduduk di Indonesia? Bingung ya. Kita itu harus tahu ya penduduknya. Oke, kalau ada perusahaan-perusahaan lain di negara lain, kayak perusahaan kami, namakan 5 perusahaan di dunia yang persis sama seperti kami bisnisnya. Jawab 2 aja. Gak bisa 5. Padahal banyak. Pengetahuan membaca itu sangat kurang di kalangan anak muda. Kamu tuh malas membaca kayaknya. Maka Ustaz tuh kecewa. Ya udah, kamu soal simpel. Coba kasih tahu apa bedanya. Oke, apa maksudnya masbuk? Tahu masbuk? Bingung dia mau jawab. Waktu itu, coba bacakan. Oke, kalau kita kan Pancasila, apa kan kita tanya juga. Jadi Indonesia itu ada rukun negara, ada 5. Soal baca, lupa. Saya ingatnya dua aja, 3 aja, yang 2 lagi lupa. Malah terbalik susunannya. Kepercayaan kepada Tuhan yang di bawah. Seharusnya kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, kelurahan, kelembagaan, kedaulatan undang-undang, kesopanan dan kesusilaan. Di Malaysia itu lagi ya Pancasila kami. Kamu juga sama, ada 5 ya? Ya, Malaysia juga sama 5. Tapi dipanggil rukun negara. Itu sebagai warga negara harus tahu kepercayaan kepada Tuhan. Gimana kamu mau kerja kepada Tuhan juga, kamu nggak percaya, nanti kamu korupsi, nanti kamu nggak amanah, kamu langgar waktu kerja. Kepercayaan kepada Tuhan juga nggak bisa. Sama Tuhan aja nggak takut, gimana? Oke, nak? Boleh? Oke, terakhir sebelum kita tutup. Oke, lanjut nak, kita lanjut. Ini membongkar masalah generasi muda. Nah, bagus anak itu ya, dari itu ya. Oke, itu di mana itu? Oke, ini realitas kita banyak yang meninggalkan sholat.